Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam kajian politik digital. Di bab ketiga ini saya akan menyajikan materi mengenai ya the impacts of ICT development. Impact ya, dampak dari perkembangan ICT, Information and Communication Technologies. Ada 3 pilihan yang saya akan angkat di soal ini. Konsep The Global Village from Marshall McLuhan. Kemudian yang kedua, Impact of Industry 4.0 Revolution on Social, dan akhirnya adalah Digital Government. Baik, kita pertama pengembangan terhadap teknologi informasi dan komunikasi ini memiliki dampak yang luas, memiliki hal yang seringkali menjadi apa yang kita sebut ya perubahan dalam seluruh aspek kehidupan yang pada akhirnya membawa pada kehidupan dan peradaban umat manusia. Dunia secara nyata itu, secara geografis itu memang sangat luas. Oleh perkembangan teknologi informasi ini, dewasa ini sebagai sebuah dusun atau desa global. Mari akan kita lihat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini oleh umat manusia telah demikian jauh, intensif, dan masif. Seluruh bidang kehidupan manusia pasca modern posmo seperti sekarang ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dimaksud. Kehidupan sehari-hari kita sebagai bagian dari umat manusia sejak bangun tidur, menjalankan kehidupan kita sehari-hari hingga tidur kembali, bahkan pada saat kita tidur itu mengandalkan perangkat-perangkat teknologi informasi dan komunikasi, dan ia memang telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Kok dramatis sekali ya, kesannya bahwa kita tidak bisa lepas dari teknologi informasi dan komunikasi. Kalau dalam menjalani rutinitas sehari-hari bisa dipahami. Begitu bangun tidur, biasanya orang yang sudah berkacamata, cari kacamata lalu cari HP. Kadang-kadang pasangan syah kita di sebelah kiri kanan, di mana kita satu ranjang, tidak dipeluk dulu atau diraba dulu di mana posisinya, tapi begitu dapatkan kacamata baca, yang kadang-kadang jika tidak berkacamata baca langsung saja pada di mana HP saya. Bahkan tidur sekalipun kita sangat tergantung pada perangkat. Mau tahu bahwa sebelum tidur kita masih sempat mendengarkan, masih sempat membaca pesan-pesan terakhir pada malam hari itu, sebelum esoknya berharap ada berganti hari, tapi kita harus pastikan bahwa tidak ada pesan penting yang harus kita ketahui, maka kemudian kita bisa tidur kembali. Kadang-kadang sambil tidur pun ya ada sejumlah orang yang terbiasa menyetel musik yang diambil dari Google, ada Google Video, ada Google lagu saja, dan seterusnya. Bahkan kenapa saya katakan bahwa pada saat tidur sekalipun kita masih mengandalkan, kita menggunakan
pembangun dari tidur supaya tepat waktu. Itu juga perangkatnya dilampaui dari digital. Nah, perangkat ini memang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan kita tampaknya sudah sangat demikian tergantung. Nah, pengalaman umat manusia atas perkembangan teknologi ini mengalami perubahan cukup signifikan. Dari semula sekedar teknologi itu untuk membantu guna memudahkan kehidupan manusia, malah sekarang ini kok menjadi ketergantungan bagi manusia. Pada masa pre-baby boomers, ya, pasca baby boomers, teknologi itu manfaatnya adalah untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Tetapi sekarang ini tanpa ada teknologi informasi dan komunikasi, kita malah tergantung. Nah, ini dia pergeseran pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bagi manusia. Ada perkembangan teknologi, pemanfaatan mula-mula pada teknologi di sebelah kiri, sedangkan pada era ITC ini ada di sebelah kanan. Kita lihat. Pada saat teknologi masih dalam bentuknya yang sederhana atau belum canggih, ya, paling tidak belum secanggih seperti sekarang, kedudukan manusia di depan teknologi masih sangat otonom dan sebutlah kita sebagai pengendali. Ya, kita menyetel TV untuk memperoleh berita secukupnya saja supaya berita hari ini sudah selesai di tangan kita sebelum berangkat kerja maupun setelah kerja. Sambil sesekali melalui TVRI, karena itu adalah channel satu-satunya yang ada pada waktu itu, maka kemudian manusia bisa mengendalikan. Sedangkan aktivitas manusia yang lainnya tidak memerlukan teknologi informasi dan komunikasi. Manusia masih sangat otonom, masih sangat merdeka. Dan kedudukan manusia di depan teknologi itu sebagai pengendali. Contohlah pada masa-masa di desa, begitu pagi kita berangkat, kita hanya tergantung pada bunyi bel jam, lalu kita berangkat kerja misalnya, atau belajar sekolah, atau belajar ke sekolah kita, atau ke tempat kerja yang lain. Kita dulu sangat hanya mengandalkan selain jam dinding yang dipasang di balai desa yang manual banget, atau suara azan, atau suara lonceng di gereja, kita masih begitu otonom dan kita bisa mengontrol kita sendiri. Lalu kita berangkat kerja dan pulang, kemudian juga masih sempat melihat berita, menonton berita di TV. TV adalah perangkat paling canggih pada masa itu. Dan semua orang terkagum, kendati pun cuma hitam putih dan tebal, tidak seperti tipis dan tampaknya sederhana seperti sekarang. Kendati pun perangkat TV sekarang ini jauh lebih rumit, tetapi tidak tampak dari luar. Nah, perkembangan ICT merambah ke aspek yang lebih luas, terintegrasi dan digunakan secara meluas, intensif, dan masif. Manusia tidak lagi otonom, namun justru dikendalikan oleh teknologi informasi dan komunikasi. Saya lanjutkan ilustrasi tadi bahwa setelah di kalangan komunitas tertentu dalam masyarakat muslim, misalnya setelah asar, sepulang istirahat dari kerja, jam 2 biasanya sudah selesai kerja, karena jam kerja pada waktu itu 7 hari, lalu pulang itu jam 1, kebiasaan sejumlah orang itu tidur siang, tapi sebagian yang lain tidak terbiasa untuk tidur siang. Lalu kemudian istirahat asar dan ada bermain bola dan seterusnya ke lapangan, anak-anak main layangan dan seterusnya. Lalu maghrib tiba, lalu masih sempat orang berkumpul-kumpul, makan malam, berkumpul seluruh keluarga.
Setelah ada televisi, intensitas itu makin berkurang dan televisi jadi andalan. Itu pun masih masih bisa kita mengendalikan. Tapi sekarang itu pemandangan di rumah-rumah, semua orang sibuk dengan mentelengi, gitu ya, memelototi HP, dan kita tenggelam di dalamnya. Anak, istri, suami di samping, kadang-kadang baru dijawab iya ketika yang memanggil teriak-teriak. Manusia tergantung sekali, rasanya dunia seperti akan runtuh kalau tidak melihat pesan-pesan maupun konten-konten di dalam perangkat HP. Kita begitu dikendalikan. Saat itu di era mula-mula teknologi, pemanfaatan teknologi sebagai perangkat yang membantu. Fungsi mereka teknologi itu untuk membantu memudahkan kehidupan manusia. Saya sebut sebagai fungsi asistensi. Nah, kita lihat di era teknologi informasi, fungsi itu bergeser. Tidak sekedar andalan, melainkan entitas ketergantungan manusia. Saya sebut sebagai fungsi adiksi. Udah ketagihan banget. Kenapa? Karena iya, kita tempatkan sebagai bagian yang sangat tidak terpisahkan, bahkan 24 jam. Kalau waktu itu tidak 24 jam, mungkin 48 jam juga akan kita memelototi teknologi informasi dan komunikasi. Poin penting di sini adalah pergeseran pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pada awalnya kita akrab dengan teknologi itu, kita masih otonom, masih merdeka, kita pun yang mengendalikan, tapi ya, dan itu kita sebut sebagai fungsi asistensi. Tapi setelah kemajuan yang sedemikian canggih sekarang ini, manusia tidak lagi otonom, justru malah dikendalikan oleh perangkat-perangkat itu, dan fungsi itu tidak lagi sekedar asistensi, tetapi bahkan kita sudah teradiksi, fungsi adiksi di dalam teknologi informasi dan komunikasi. Seorang ilmuwan komunikasi politik dari Kanada, Marshall McLuhan, tahun 64 itu menerbitkan karya yang dia kenal sebagai Desa Global, akibat dampak paling konkret akibat kemajuan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Buku ini sangat terkenal ya pada semasa saya aktif di dunia kemahasiswaan, aktivis. Ini sering disebut-sebut sebagai hal yang fenomenal. Apa yang dia perkirakan mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bahkan akan menjadi dalam desa global seluruhnya, bahkan melampaui apa yang dia perkirakan itu sebagai global desa tadi. Ya, sebagai desa global tadi. Dunia yang demikian jauh akan berubah dan membentuk desa global. Masyarakat global yang tinggal di desa itu kini dipersatukan oleh perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Ini tahun 64. Sekarang sudah tahun 2001. Perakiraan dia, ramalan-ramalan dia itu terbukti, bahkan menurut saya lebih dari sekedar yang dia ramalkan. Dalam buku Understanding Media, Extension of Man, Luhun menggambarkan karakteristik sebuah desa global. Katanya dia begini, dunia yang luas ini dipersatukan oleh kepentingan yang sama dalam berkomunikasi. Penyatuan antar masyarakat manusia yang satu dengan yang lainnya dimediasi oleh konten pesan. Dia katakan medium is the message. Medium pesan bahkan lebih penting daripada pesan itu sendiri. Medium pesan itu bahkan lebih penting dari pesan itu sendiri. Kenapa begitu? Kita akan uji teorinya dia ini.
Dunia adalah sebuah entitas komunitas. Mereka terhubung oleh komunikasi elektronik, khususnya internet. By electronic communication, especially the internet. Desa global dihuni oleh masyarakat global yang berhasil disusutkan oleh sekadar pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Masyarakat dunia yang semula berlatar belakang beragam, ada asal-usul bangsa, suku bangsa, menjadi bagian dari negara, anggota negara, atau secara resmi disebut sebagai warga dari suatu negara, latar primordialisme, agama, keyakinan, komunalisme, dan seterusnya, itu kemudian lumer dan membentuk dalam satu kultur desa global. Evolusi medium mengubah perilaku dalam berkomunikasi. Warga dusun global dan yang bercirikan budaya secara instan. Desa yang sangat besar dan luas berubah menjadi sebuah desa. Sebagai warga desa, kita, para penghuninya, tidak berkumpul memang secara fisik. Seperti desa-desa dalam pengertian desa di kampung-kampung di Indonesia pada umumnya. Melainkan berkumpul, bergaul, berinteraksi dalam satu ekologi media ekologi. Nah, selayaknya sama seperti mereka berkumpul secara tatap muka atau fisik di tempat dan waktu yang sama dan menyatu dalam pikiran yang sama. Itu para penghuni desa global. Dalam buku dia juga disebutkan teori determinasi teknologi yang menyatakan bahwa segala jenis penemuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu berhasil mengubah perilaku dan budaya umat manusia. Perkembangannya sekaligus merupakan perubahan secara signifikan terhadap peradaban umat manusia. Itu dramatis ya. Di dalam dusun global, batas-batas wilayah negara semakin relatif. Latar belakang suku, etnis, agama, keyakinan, dan aspek-aspek primordialisme lainnya semakin hilang, semakin nisbi. Kedaulatan negara relatif tidak jadi permasalahan dan bahkan tidak perlu dipermasalahkan umat manusia karena disatukan oleh satu yang namanya perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Dunia dipandang sebagai komunitas di mana jarak dan isolasi telah dikurangi secara dramatis oleh media elektronika seperti televisi maupun internet. Di desa global tadi, saudara, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang intens akhirnya membentuk perasaan. Perasaannya itu sama, pikiran yang sama di antara penghuni dan tindakan warga global yang juga sama karenanya. Seperti orang tinggal di kampung itulah. Tapi jaraknya walau sedemikian jauh di pojok dunia ke pojok dunia yang lain, tapi karena ada teknologi informasi kemudian satu. Nah, dia katakan, Pak Marshall katakan, bahwa warga desa global memiliki hubungan yang bersifat simbiosis dengan teknologi yang menggunakan media. Manusia menciptakan teknologi dan sebaliknya teknologi membentuk manusia. Inilah yang saya sebut sebagai konsep dasar dari teori ekologi media. Jadi manusia menciptakan teknologi karena memang manusialah yang menciptakan teknologi. Tapi juga akhirnya watak manusia, perasaan manusia dibentuk oleh teknologi. Itu kata teori ekologi media dari Marshall McLuhan. Nah, saudara-saudara, yang kedua,
impact atau dampak dari teknologi informasi dan komunikasi. Pekerjaan ya salah satu hal yang sangat penting di dalam teknologi informasi dan komunikasi ini adalah ya dampak, satu aspek atau dampak yang sangat besar dari teknologi informasi dan komunikasi adalah mengenai mengubah masyarakat. Gaya hidup masyarakat juga berubah. Bahwa perubahan itu sebagaimana juga way of life, seperti cara pandang hidup, cakrawala hidup yang merefleksikan perubahan, suatu perubahan yang radikal di dalam masyarakat, gitu. Ya, sehingga agak dramatis gitu ya. Dramatis itu yang kencang sekali untuk diikuti. Dari semua hal yang ada itu ya sudah sedemikian jauh. Ini dapat dilihat bahwa masyarakat dalam perkembangan teknologi informasi itu terafeksi ya, dan sejak itu manusia terintegrasi dalam kehidupan sosialnya dia itu, dan berubah ya, perubahan baik dalam sisi positif maupun negatif. Impact-nya itu dalam bentuk negatif maupun positif, gitu ya. Ini adalah representasi dari perkembangan historis manusia. Kalau ini secara pertama, manusia hunting society. Pada waktu manusia masih dalam bentuk yang sederhana, kelahiran umat manusia itu didahului pekerjaannya adalah hunting society, manusia berburu. Mereka itu koeksistens dengan alam. Manusia berakrab ya, hidup bersama dengan alam. Sampai kemudian masyarakat agraris terbentuk, lalu perkembangan irigasi, teknis irigasi membuat mereka itu mapan dalam bertempat tinggal gitu ya. Nah, kemudian muncul revolusi masyarakat industri karena adanya invensi di dalam mesin uap ya, seperti yang saya jelaskan pada bagian tertentu, bagian terdahulu tentang temuan James Watt mengenai mesin uap. Lalu kemudian manusia memasuki masa industri, masyarakat industri. Lalu setelah masyarakat industri kemudian masuk ke era informasi, masyarakat informasi. Invensi di dalam komputer dimulai dan distribusikan informasi secara lebih agung, lebih intensif. Lalu muncullah society 5.0, super smart society, masyarakat yang super cerdas di dalam kehidupannya, menurut Cage dan Ren ya tahun 2016. Nah, dampak pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara positif adalah meningkatkan akses dalam hubungan sosial secara cepat dan efisien. Anda tidak perlu datang secara fisik ke dosennya, cukup konsultasi melalui perangkat media teknologi. Anda tidak perlu datang dari ranah Minang sana yang kebetulan mahasiswa di Undip ini, ya ujiannya tidak perlu langsung. Ujiannya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak positifnya, negatifnya, ya kita akan ketemu banyak sampah informasi. Kita akan terbiasa membaca konten ujaran kebencian, berita palsu, berita norak, serangan-serangan cyber, dan hal-hal yang sejenisnya yang selalu akan dan sudah menjadi bagian dari kita sehari-hari, positif, negatifnya. Nah,
pekerjaan-pekerjaan di dalam era sekarang ya, tumbuh pekerjaan-pekerjaan yang baru yang dimulai sebagaimana teknologi informasi dan komunikasi berkembang. Ya, beberapa bentuk diantaranya adalah 1, 2, 3, 4. Kita akan lihat 1, 2, 4 dari apa yang bisa saya sampaikan ini, apa yang bisa kita diskusikan. Pekerjaan yang baru terbentuk dinyatakan dalam beberapa sumber yang ada ini. Ya, yang pertama adalah industrial data scientist. Profesi ini didasarkan pada manajemen big data ya, yang menganalisis data dan bekerja untuk membuat hasil analisis yang berguna bagi perusahaan. Ini adalah profesi-profesi yang makin berserak di dalam teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah pada manajemen ya, yang didasarkan pada manajemen big data yang tugasnya adalah menganalisis data dan bekerja untuk membuat hasil-hasil analisis tadi itu ya, sehingga berguna bagi perusahaan, bagi pengembangan profesi di bidang usaha dan itu dampak yang ada. Dan seluruhnya tadi itu berkenaan juga dengan hal-hal konsekuensi di hal-hal lain dalam kaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah ini dia, koordinator robotik. Mereka melakukan tugas mengawasi robot produksi dan memastikan akan pekerjaan rutin mereka dalam seluruh lini di dalam kehidupan mereka. Itu yang sering terjadi di dalam dunia sekarang. Berikutnya adalah keahlian komputasi awan, cloud computing expertise. Ini memastikan bahwa komputasi awan bekerja tanpa menemui kendala-kendala yang berarti sehingga server intent dari semua data tanpa permasalahan, sehingga semua data dari titik manapun dapat diakses, dapat dikelola, dapat kita perlakukan apa saja dalam kaitannya dengan server internet yang persisten di dalamnya, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang berikutnya adalah ini dia. Ini dia yang disebut sebagai wearable technology design. Ya, teknologi yang keterpakaian, ya, teknologi yang mudah untuk digunakan. Jadi mereka itu ya namanya desain adalah desain ini, tapi dalam secara harfiah teknologi yang mudah digunakan. Nah, mereka itu teknologi itu bekerja dengan kemajuan teknologi yang tinggi, produk yang dapat dikenakan berteknologi maju dan pada saat yang bersamaan dapat dirancang oleh pelanggan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan apa yang mereka maui. Ya, lalu ini dia yang sangat fenomenal adalah 3D printer engineering. Ya, mesin 3 dimensi, cetak 3 dimensi, bahkan ada yang sudah 4 dimensi. Nah,
mereka itu melakukan tugas untuk mengembangkan hal-hal yang baru, printer yang baru, dan saat bersamaan kemudian memberi nilai tambah yang begitu besar terhadap kehidupan umat manusia. Semakin canggih makin halus. Saudara-saudara, kemajuan IT itu juga, ya itu dia negatifnya. Ini meningkatkan pengangguran. Makin pekerjaan itu makin sedikit, pengangguran tertutup, ya, pengangguran terselubung, pengangguran tertutup terjadi ketika tidak ada pengurangan produksi yang signifikan dalam suatu situasi di mana situasi itu sebagian tenaga kerja dikeluarkan dari produksi yang dilakukan. Close unemployment. Yang kedua, sebaliknya, open unemployment and employment, ya, adalah satu kondisi di mana seseorang itu tidak dapat menemukan pekerjaan meskipun tersedia, meskipun ada keinginan yang kadang-kadang sangat tercedera oleh kondisi-kondisi yang tidak diinginkannya. Itu pengangguran terbuka. Nah, dampak dalam bidang bisnis, perekonomian merupakan bidang yang paling terdampak secara signifikan akibat kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Peningkatan daya saing dalam dunia bisnis, peningkatan produktivitas dan pendapatan, dunia bisnis yang tidak mampu mengubah dirinya akan tergulung. Di bidang teknologi informasi dan komunikasi, kalau saudara amati, dulu yang namanya BlackBerry itu merajai teknologi. Tapi begitu BlackBerry tidak mampu menyesuaikan atau mengadaptasi dengan mengembangkan invensi, inovasi secara mekanikal, maka dia akhirnya tergulung. Sekarang kita asing sekali dengan namanya BlackBerry. Yang namanya Kodak itu dulu nama merek kamera, ada 17-an ribu tim kreatornya di seluruh dunia, kendati pun berpusat di Jepang. Tapi sekarang ya orang sudah lama-lama melupakan dan memang sudah tenggelam dalam industri, ya. Pabrik HP dari dari Finlandia, ya, itu sangat terkenal. Aduh, kok saya jadi lupa namanya. Itu merajai, bahkan teknologi yang paling canggih HP komunikator itu secanggih-canggihnya pada dekade tahun 2004 sampai 2010, sekarang sudah tergulung entahlah kemana itu, dan seterusnya. Meningkatnya pemanfaatan ICT berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja industri sehingga menciptakan pengangguran, yaitu tadi, ya. Dalam dampak makro mikro perburuhan dan perekonomian suatu negara, pada level mikro, satu level di mana para buruh yang tidak siap memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, dia berpeluang untuk diberhentikan alias dipecat, dirumahkan, di PHK dari pekerjaan yang
mungkin sudah seumur-umur hidup dia geluti gitu. Teknologi informasi juga pada level makro, itu pada level makro bahwa negara-negara yang tidak siap dalam memanfaatkan teknologi informasi akan jadi negara yang tergantung dengan besar-besaran. Ya, kasusnya adalah Indonesia itu. Indonesia itu adalah pasar konsumen paling besar sejak zaman dulu. Sejak pasca Perang Dunia Kedua, kita membangun dan mulai intensif. Sampai hari ini, jalanan-jalanan kita itu, mobil-mobil produk Jepang, itu merajai tanpa kita berusaha untuk bagaimana mentransformasi menjadi milik atau produk dalam negeri. Ketidakmampuan kita di dalam melihat itu menurut saya membuat kita jadi sangat tergantung. Honda, Toyota, dan seterusnya itu berdekade merajai jalanan kita tanpa kita memperoleh nilai yang lebih dari sekedar sebagai seorang konsumen. Entahlah visi para pengelola negara ini dalam melihat keadaan itu, tapi faktanya kita sangat tergantung. Kita sampai hari ini tidak punya produk unggulan kecuali pesawat yang dibuat oleh Pak Habibie, di luar itu relatif. Padahal para tenaga kita itu banyak menyebar. Jadi diaspora di seluruh dunia itu adalah potensi besar, tetapi tampaknya kita malas gitu ya. Kita lebih memanfaatkan, menikmati, mengkonsumsi produk-produk murah dari negeri Cina misalnya, tanpa berusaha kita membuat produk sendiri. Misalnya soal perangkat WA misalnya, kenapa sih masa kita tidak bisa bikin? Itu harus ada rangsangan-rangsangan dari pemerintah misalnya untuk untuk anak bangsa supaya masa nggak bisa gitu. Nah itulah, mungkin tidak semua orang melihat bahwa ini masalah, tapi sebenarnya seorang visi negarawan yang ingin memajukan negaranya, apalagi seorang pucuk elit pimpinan, harusnya berpikir bahwa ini ada problem. Tapi alih-alih hal-hal semacam ini ya, hal-hal yang sangat biasa dan itu hal yang sangat lumrah saja kita terseok-seok. Repot kan? Kita lebih senang mengandalkan jika kita beli daripada kita membuat sendiri. Tenaga kerja asing dibanggakan, sementara tenaga domestik, anak bangsa sendiri terkesampingkan. Ini soal visi, soal bagaimana seseorang yang kebetulan menjadi para elit di dalam lingkaran elit berpikir dan mampu mengarahkan bahwa sebaiknya atau hal semacam itu harusnya bisa diubah atau paling enggak ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Tetapi faktanya kita tetap menjadi bangsa konsumtivisme, potensi pengangguran. Di masyarakat negara yang tidak siap memanfaatkan teknologi informasi komunikasi, akibatnya meningkatnya pengangguran. Kalau sudah menyangkut pengangguran, apalagi pengangguran terdidik, berpotensi terhadap kehidupan sosial politik di masyarakat negara-negara tersebut. Orang pintar, orang berpengetahuan nganggur, itu akan berbeda impactnya dengan orang yang sebaliknya. Pengangguran meningkat mengakibatkan kehidupan sosial yang tidak aman dan kondusif. Stabilitas sosial terganggu oleh meningkatnya pengangguran, potensi paling tidak. Pengangguran meningkat, instabilitas sosial, politik, dan seterusnya. Dampak perekonomian akibat ketidakmampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi itu pengangguran. Stabilitas sosial tidak kondusif.
gitu. Lalu adalah stabilitas politik terganggu, dan itu adalah hal yang sangat merugi buat kita. Bonus demografi, sementara akibat deraan pandemi ini sekedar tampaknya akan sekedar mimpi oleh keadaan sekarang, karena memang tidak ada perubahan-perubahan yang kira-kira dapat memanfaatkan kondisi itu. Visi seorang negarawan makin langka di negeri ini, kecuali visi yang sekedar ingin melihat pembangunan dari aspek yang bersifat physically, apalagi pembangunan dipersempit sekedar sebagai pembangunan fisik, pembangunan jalan, itu pun jalan tol. Jalan berbayar yang pada akhirnya juga dijual, yang memungkinkan modal asing masuk. Ya, ini lebih mirip organisasi pemerintahan sebagai event organizer. Nah, industri 4.0 ini visinya adalah memproduk. Ya. Jadi industri 4.0 adalah visi industri, produk industri ke depan. Yang seperti Anda lihat, rangkaiannya ada pada flowchart sebelah kiri kita ini. Nah, menimbang dampak positif negatif kemajuan ICT terhadap kehidupan politik, ya, positif impact, negatif impact, membuka dan meningkatkan akses serta berkelimpahan informasi. Tapi kelimpahan informasi juga bisa jadi bumerang, karena itu adalah sampah informasi yang sebenarnya kita tidak perlukan, bahkan termasuk kadang-kadang menyesatkan. Nah, di bidang politik, membuka peluang partisipasi politik kepada setiap warga negara, tapi partisipasi politik yang mudah sekaligus menghadapkan kritikan, bahkan kecaman yang tidak terbatas kepada para pejabat institusi negara. Memang selalu dampak itu selalu berefek ganda. Kadang-kadang di satu sisi positif, di sisi yang lain negatif. Nah, saudara, ada aspek lain yang tampaknya perlu kita uji akibat kemajuan ini, ialah digital governance. Kita sebenarnya punya peluang untuk memanfaatkan ini. Nah, kemajuan ICT ini memiliki potensi administratif yang besar untuk membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi dan pelayanannya. Ia membantu menciptakan struktur jaringan interkoneksi, pemberian layanan yang makin berkualitas, efektif, efisien di dalam berkinerja pemerintahan. Beberapa segi digital government itu ialah interaktivitas kinerja institusi pemerintahan, terutama dalam desentralisasi, ya, double tulis ya, transparansi dan akuntabilitas. E-Gov adalah penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi publik yang mencakup fungsi-fungsi pemerintahan yang berbasis ICT. Nah, definisi dari E-Gov adalah memanfaatkan internet dan World Wide Web untuk menyampaikan informasi dan layanan pemerintah kepada warga negara, serta pemanfaatan ICT berbasis internet dan web tadi itu seperti database, jaringan, dukungan diskusi, multimedia, otomatisasi, pelacakan, penelusuran, dan teknologi identifikasi yang bersifat personal, pribadi. Nah, digital government, digital government ini, saudara, pada akhirnya akan merupakan atau jadi bagian yang sangat penting dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kadang-kadang kita tidak siap, tetapi era sekarang tidak bisa kita katakan siap atau tidak siap. Karena dunia tampaknya bukan lagi gaya dalam kaitan dengan teknologi ini, tetapi lebih merupakan kebutuhan, ya. Kebutuhan supaya kita makin progresif. Digital governance, ya, pemerintahan digital adalah
pemerintahan yang makin terorganisasi dalam hal agensi virtual, kemudian lintas agensi dan jaringan privat publik ya yang terstruktur dan kapasitasnya bergantung pada internet dan web. Agensi virtual mengikuti model portal web yang digunakan di dalam ekonomi, dalam perekonomian yang diatur oleh para klien. Nah, itu pengertian digital government. Nah, saudara, ini tabel model dari perkembangan e-government. Ya, parties of communication, ya, semacam pihak-pihak dalam model tadi itu, kontennya, karakteristik yang paling dominan, definisi maupun contohnya. Kita masuk ke government to government ya, G2G. G2G itu adalah informasi pemerintahan dan layanan. Dominan karakter dominan adalah komunikasi, koordinasi, standarisasi dalam pelayanan maupun informasi. Definisinya adalah e-administration. Contohnya adalah pendirian maupun pemanfaatan data-data secara umum yang digunakan secara luas. Itu adalah G2G. G2G. Lalu adalah G2C. Ini semacam arus pemerintahan penghadapannya kepada warga negara. Di sini ada komunikasi, transparansi, akuntabel, efektif, efisien, standar pelayanan informasi, produktivitas, dan seterusnya. Lalu ada model G2B dari pemerintah kepada private sector kalangan bisnis. Lalu ada G2SG dari pemerintahan kepada civil society organization, kepada GSO. Lalu ada C2C, ialah dalam kaitan dengan antara warga negara dengan warga negara lainnya dalam satu negara. Itulah beberapa model yang penting untuk Anda pahami, dan itu berkenaan dengan bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam kehidupan pemerintah. Nah, saudara, selain tahapan pengembangan e-gov sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, ada juga tentang teknologi rangka enactments, teknologi enactment framework. Pertama adalah kerangka kerja ini memiliki 3 elemen utama, ya, yang disebut sebagai ini tadi. Pertama bahwa penerapan IT pada suatu organisasi mengubah bentuk tujuan dari teknologi tersebut karena penyesuaiannya dengan bentuk organisasi. Itu yang pertama, yang memiliki dimensi teknologi informasi. Yang kedua, bahwa terdapat interaksi, ya, two-way interaction, interaksi dua arah antara tatanan kelembagaan yang ada dengan bentuk-bentuk organisasi. Yang ketiga adalah 2 elemen yang pertama tadi, yakni adalah proses adopsi, ya, proses dan implementasi adopsi yang mengubah bentuk objektif teknologi menjadi bentuk yang berlaku di lingkungan organisasi tertentu melalui proses
proses pembentukannya. Ini adalah teknologi enhancement view of e-government. Nah, ini tipologi e-gov gitu ya. Ada beberapa stage, langkah maupun tahapan supaya teknologi informasi ini bisa dimanfaatkan. Ada stage 1, 2, 3, 4, and 5. Ya, orientasinya, pelayanannya, teknologinya, bentuk teknologinya, maupun impact-nya buat kehidupan masyarakat. Silakan Anda pelajari sendiri karena ini sebenarnya mudah untuk dipahami. Nah, saudara-saudara, sampai di sini penyampaian materi ini. Saya berharap saudara tidak puas dengan materi yang saya sampaikan ini, sehingga saudara bisa mencari sumber-sumber lain yang lebih relevan, dan saat bersamaan Anda selalu berpikir bahwa pengutipan dari satu karya itu harus disebutkan sumber penulisnya, event penulisnya, kapan itu ditulis. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.